Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah, temanya juga masih sama ya. Sang pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Lanjut sekarang. Lanjut ya, semangat ya. Masya Allah, tabarakallah. Soalnya temanya bagus banget nih. Ada tayang lagi nih, aku kasih lihat lagi ya. Membaca surat Ar-Rahman untuk anak. Kita lihat tayangannya. Insya Allah, langsung aja kita lanjutkan. Cengar-cengir belum. Kenapa? Jomblo-jomblo cengar-cengir. Oh iya. Hihi, pengen ya. Ustadz Syam, pengantinnya Al-Quran surat Ar-Rahman. Tadi kan seorang ibu yang bacain ke anaknya gitu ya. Jomblo-jomblo cengar-cengir pengen kayak gitu juga. Nah buat yang udah punya anak, kalau kita bacain, kita amalkan buat anak kita yang lagi jauh dari kita gitu ya. Benar gak sih surat Ar-Rahman itu nanti kalau kita bacain Allah akan memberikan perlindungan setiap harinya gitu. Selama 24 jam mungkin atau mungkin juga selama anak itu jauh dari kita Ustadz Syam. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih Mas Soni, tapi guru kami Ummu Oki, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini yang suka bacakan anaknya ayat suci Al-Qur'an? Insya Allah. Karena sesungguhnya bacaan Al-Qur'an adalah kalamullah. Bacaan Al-Qur'an tentu saja memperoleh pahala dari membacanya. Sehingga berkata Syekh Ali Jum'ah, beliau sampaikan annal qiraah, sesungguhnya bacaan itu thawaba, pahalanya itu li ashabi, adalah kepada yang memiliki. Maksudnya yang dapat pahala dari baca Quran ya yang membaca. Yang dapat pahala dari bacaan Al-Quran itu adalah orang yang membacanya. Siapa lagi yang bisa dapat pahala dari bacaan Al-Quran? Yang mendengarkan bacaan Al-Quran tersebut. Yang membaca, mendengarkan, yang tersentuh hatinya, subhanallah. Tapi kata beliau, boleh bacaan Al-Quran itu dikirimkan pahalanya kepada seseorang dengan mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan aku pahala atas bacaan Al-Quranku ini, berikan pula pahalanya untuk si fulan atau untuk si fulana. Untuk apa? Kalau mereka sudah hidup, masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Maka sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan boleh bacaan Al-Quran itu dikirimkan pahalanya kepada seseorang baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Subhanallah. Kenapa? Karena sepakat pula para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa bacaan Al-Quran itu sama dengan kita mendoakannya dengan mengambil pahala bacaan Quran untuk dikirimkan kepada orang-orang tertentu. Lalu benarkah bacaan surah Ar-Rahman? Surah Ar-Rahman tidak bisa dipungkiri. Dia di antara surah-surah pilihan yang telah Allah turunkan untuk kita. Bisa juga dengan surah apa? Bisa juga dengan surah Yasin. Bisa juga dengan apa? Ada satu ayat perlindungan yang sangat lengkap dalam Al-Quran. Ayat apa itu? Ayatul Kursi. Kalau ayat perlindungan, ini nih ayat perlindungan banget nih. Ayatul Kursi. Kenapa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia Allah yang maha hidup. Ya Allah, saya sayang anakku tapi tidak selamanya aku hidup. Nanti aku akan mati jua. Al-Qayyum. Dialah Allah yang maha ngurusi. Ya Allah, kalau anakku di dekatku saya bisa ngurusin, tapi sekarang anakku merantau ke luar negeri, engkau yang ngurusin. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya Allah, saya sayang anakku tapi saya bisa lalai, saya bisa tidur. Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur selama-lamanya. Itu ayat perlindungan. Berarti lebih tepatnya harusnya ayat kursi untuk perlindungan. Tapi boleh juga surah Ar-Rahman. Baik, berarti disebutkan namanya mau ngirimkan buat ini. Iya gitu. dong. Langsung saya anakku tercinta yang ada di Jerman, anakku yang ada di Mesir, anakku yang ada di sini insya Allah. Terima kasih Ustadz Syam. Tepuk tangannya lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi ya. Ustadz Maulana penasaran. Pengantinnya Al-Quran surat Ar-Rahman. Pengantinnya Al-Quran surah Ar-Rahman. Tadi udah dibilang buat perlindungan apa segala macam ya. Bener gak nih kalau yang kali ini aku jujur ini penasaran ya. Katanya orang yang rajin baca surat Ar-Rahman, insya Allah nanti matinya mati syahid. Oke. Tapi kalau orang itu dosanya besar, Mau tahu? mau tahu dosanya besar, baca surat Ar-Rahman, tetap mati syahid apa enggak? Mau tahu? Mau tahu? Ada. Gimana? Silakan Ustadz Maulana. Buat semuanya yang nonton Islam itu indah, amalannya silakan. Al-Quran itu hebat. Luar biasa, mujizat, atas apapun yang kita niatkan ketika kita membaca dapat. Amin. Apalagi surah Ar-Rahman, subuh al-waqiah, minta rezeki,
duhur Ar-Rahman, minta terima ibadah, asar as-sajadah, berkahi hidupku, maghrib Yasin, ampuni dosaku, Isya Al-Muluk, tambahkan kebaikanku. Nah kalau kita baca surah Ar-Rahman, tahu nggak jamaah? Barang siapa yang membaca surah Ar-Rahman, ketika dia membaca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka kemudian dia mengucapkan tidak ada satupun nikmat Tuhanku yang aku dustakan. Maka ketika dia membacanya, kalau dia bacanya pagi, dia meninggal di pagi hari itu, maka dia syahid. Kalau dia bacanya di malam, lalu dia meninggal malam itu, dia syahid. Jadi apa makna syahidnya di sini? Mau tahu? Mau. Berarti Ar-Rahmannya bukan hanya dibaca, tapi dihayati, kemudian diamalkan, bahwa nikmat itu harus aku syukuri. Jamaah. Dengan membaca surah Ar-Rahman mendorong kita untuk bisa syukur. Mendorong kita untuk meningkatkan iman kita. Maka dikatakan syahid di sini, orang yang syahid itu mendapatkan ampunan Allah. Apa itu ampunan? Arahan. Jadi kalau orang yang sudah baca surah Rahman, tidak akan mungkin dia berpotensi untuk berbuat dosa. Oh. Karena dia lagi baca Quran kan? Ya. Kalau baca surah Rahman, habis itu pasti menghayati, itulah mujizatnya Al-Quran. Karena tidak gampang orang membaca Quran itu. Sampai nyelesain dulu. Ya. Enggak gampang itu. Jadi sepanjang hidupnya dosa, tiba-tiba sekali dibaca. Tidak akan mungkin akan berbuat dosa ketika orang sudah baca Quran. Itu hebatnya. Karena Quran itu dialog Allah dengan hambanya. Iya juga ya. Jadi apa syahidnya di sini? Dapat ampunan, masuk surga, dan satu lagi. Apa? Mau tahu? Mau? Terhindar siksa kubur. Masya Allah. Tepuk tangannya dong untuk Ustadz Maulana. Baca ya surah Ya. Rahman di pagi hari, atau di malam hari. Paling amannya baca di duhur. Kan tengah-tengah kan? Oh ya Allah. Ini mendekati malam juga. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua, Masya Allah. Aku suruh tepuk tangan terus pokoknya biar gak ngantuk. Biar semangat ya belajarnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Saking semangatnya banyak yang mau nanya pastinya. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ibu silakan bertanya. Ibu ikut saya sini Ibu. Ayo, ayo, ayo. Namanya siapa? Kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah dari Majelis Taklim Baitul Jannah Sumbang Banyumas. Tepuk tangannya untuk Ibu Fatimah. Ustazah Oki, izin Ustazah Oki. Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Mau tanya Ustadz dan Ustazah, kalau kita hanya mengususkan dan menganggap surat Ar-Rahman saja yang memiliki khasiat untuk hidup kita, apakah kita jadi malah berdosa? Gimana Ustazah Oki, coba. Semua ayat Al-Quran adalah baik. Baik. Jadi kalau ibu cinta surah Ar-Rahman gak apa-apa. Zaman dulu tuh ada nih seorang imam yang kalau sholat bacanya Al-Ikhlas. Ya. Kemudian diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah, imam ini kalau baca doa, baca sholat selalu di rakaat pertamanya tuh selalu baca Al-Ikhlas terus. Kemudian orang tersebut dipanggil, kenapa baca Al-Ikhlas terus? Karena saya cinta sama Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah doakan semoga dengan Al-Ikhlas itu membawanya ke surga. Amin. Gak ada masalah, masing-masing kita punya surat favorit. Kan surah Ar-Rahman tuh indah banget gitu ya. Dan sebagian besar dari kita hafal karena itu diulang-ulang terus. Tapi kalau mau afdol, lebih baik adalah baca seluruhnya. Istiqamah sedikit-sedikit tapi tiap hari. Gitu, jadi ibu baca Ar-Rahman, ibu juga baca Al-Waqi'ah misalnya, ibu juga baca Yasin misalnya, Suratul Kahf misalnya, Al-Baqarah, dikit-dikit yang penting tiap hari gitu. Wallahu a'lam. Oh, kalau Ustaz Syam gimana Ustaz Syam? Jadi kalau dikatakan mencintai surah Ar-Rahman, bagus, subhanallah.
dengan mencintai surah Ar-Rahman, geser lagi sebelahnya sedikit. Ada surah Al-Waqiah, geser lagi ada surah yang lainnya, ada surah yang lainnya. Insya Allah menjadi cinta seluruhnya. Tapi kalau mengkhususkan satu surah, memang tidak bisa dipungkiri ada memang surah-surah khusus. Gini, Al-Quran itu kan syafaat untuk seseorang di kubur ya. Tapi ada yang surah khusus memang penerang kubur. Contoh Al-Mulk. Jadi 30 ayat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sehingga surah Al-Mulk ini sangat utama. Kalau bisa setiap malam dibaca surah Al-Mulk ini sebelum tidur. Jangan tidur sebelum baca surah Al-Mulk. Tapi secara umum seluruh Al-Quran adalah syafaat bagi pembacanya. Maka subhanallah ada orang mengkhususkan surah Ar-Rahman silahkan. Tapi tanpa melalaikan surah-surah yang lainnya. Kalau saya Bu ada ininya, ada jadwalnya gitu. Kalau istri saya tuh. Jadi malam tuh baca dulu satu halaman 1 sampai juz 30. Yang berlanjutnya baru setelah itu baru Al-Mulk, baru setelah itu baru Ar-Rahman. Jadi kalau kita jadwalkan insya Allah lebih bisa komplit semuanya insya Allah. Baik, nggak apa-apa berarti ya Bu ya. Ada pertanyaan selanjutnya tadi, apakah malah berdosa? Oh tidak berdosa orang baca Berdosa. Quran. Tidak ada, malah dapat pahala. Terjawab Ibu? Sudah? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Boleh saya minta mic-nya? Mau ngucapin salam lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dong. Aku yang pilih. Ngangkat tangan mau turun sendiri. Ya udah gak apa-apa Ayo, Bu. deh. Ya udah, ayo sini. Bu, siapa Bu namanya Bu? Kasih salam dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Penny dari Majelis Taklim Husnul Khotimah, Banjarsari Wetan, Purwokerto. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Penny. Udah berani bertanya loh Ibu Penny. Mau nanya apa Ibu? Ustadz Sam dan Ustazah Oki, saya mau bertanya, benarkah surat Ar-Rahman ini diamalkan dan dibaca baiknya saat sholat sunnah, bukan pada sholat wajib? Katanya Rasulullah juga banyak baca surat Ar-Rahman pada saat sholat witir. Mohon jawabannya Ustazah dan Ustadz Sam. Terima kasih. Gimana Ustazah Oki? Bener Kalau gak? surah Ar-Rahman dibaca dalam setiap keadaan kalau bisa. Ya. Salat wajib baca, salat sunnah baca, ketika baca Quran baca. Dan lagi-lagi tadi saya katakan surah Ar-Rahman itu surah yang lumayan banyak dihafal oleh banyak orang. Jadi bisa dibaca dalam setiap keadaan. Gak mesti harus sholat sunnah saja atau sholat witir saja. Gak mesti harus sholat wajib saja. Bisa dibaca dalam setiap keadaan. Bahkan kita nih Bu harusnya kalau lagi nunggu-nunggu orang nih itu gak ada rasa bosen. Kenapa? Karena kita akan memurojaah, mengulang-ulang kembali hafalan Quran kita. Atau kita buka Quran kita atau kita dengar murotal. Jadi gak ada kata bosen buat orang-orang yang senantiasa dekat dengan Quran. Bisa baca Ar-Rahman juga pada saat bosen itu. Insya Allah mudah-mudahan jadi orang yang penuh syukur setiap saat. Insya Allah. Kapan aja berarti ya Bu ya? Ustaz Syam gimana Ustaz? Jadi ada ibadah yang wajib bagi Nabi, sunnah bagi kita. Di antara yang wajib bagi Nabi itu witir. Di antara yang wajib bagi Nabi dan sunnah bagi kita adalah bersiwak. Nabi wajib bersiwak, kita sunnah. Kemudian di antara yang wajib bagi Nabi dan sunnah bagi kita berkurban. Nabi wajib berkurban, kita disunnahkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dari kewajiban yang Nabi lakukan itu adalah sholat witir yang mana beliau laksanakan pada akhir-akhir usianya 9 rakaat dan sudah mulai fisiknya tidak sekuat ketika beliau muda, maka Nabi SAW kadang berdiri, kadang duduk. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa sholat sunnah itu boleh dilakukan dengan duduk. Maka subhanallah Nabi dalam riwayat disebutkan pernah membaca surah Ar-Rahman. Karena tiap malam Nabi sholat witir maka besar kemungkinan pernah baca surah Ar-Rahman. Maka besar kemungkinan pernah baca surah Al-Waqiah, pernah baca surah Yasin. Tapi yang ada riwayatnya Nabi pernah membaca surah Al-Baqarah sampai selesai, Ali Imran sampai selesai, An-Nisa sampai selesai. Makan sampai Bunda Aisyah mengatakan ngapain sholat sampai bengkak kakinya seperti itu. Saking lamanya Nabi berdiri di dalam sholatnya. Silahkan diamalkan kalau lagi sholat sendirian, tapi kalau lagi berjamaah apalagi jadi imam mesti melihat kondisi yang ada. Jadi ada ketentuan berlaku lah, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau sendirian, oh indah sekali baca surah Ar-Rahman malam-malam. Cuma khawatir aja karena tadi dibahas fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban itu biasanya dijawab sama jin. Hah? Takutnya lagi witir sendirian baca fabi ayyi ada yang jawab di belakang. Ya, siap gak Bu? Emang kalau Ibu bacanya kapan? Ya saya setiap
kalau saya kepengen aja. Oh kalau kepengen Tapi tadi aja. menyambung dari Ustadz Syam tuh luar biasa. Rasulullah itu sholat berdiri sampai bengkak-bengkak itu. Ya. Bukan karena apa-apa. Sampai Siti Aisyah itu tanya, kenapa masih sholat? Kan sudah dijamin masuk surga. Karena apa kata Rasulullah? Karena mau jadi hamba yang bersyukur. Masya Mau Allah. jadi hamba yang bersyukur. Surah Ar-Rahman mengajarkan kita untuk jadi hamba yang bersyukur. Masya Allah. Semoga dengan ini kita semua bisa menjadi hamba yang bersyukur. Dan Allah sayang sama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terjawab Ibu? Insya Allah terbaik. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana ya. Nanti kita lanjutin lagi ya. Masih pembahasan kita sama kok. Sang pengantin Al-Quran adalah surat Ar-Rahman. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.